Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagaskara Cipta. Saya dari kelas PL 4B. Di sini saya akan menjelaskan video praktikum dari tugas praktikum unit operasi, yaitu praktikum sedimentasi. Tujuan dari praktikum sedimentasi kali ini sendiri adalah untuk mengetahui tinggi interfase dan tinggi endapan yang dipengaruhi oleh konsentrasi dan interval waktu yang berbeda-beda. Yang mana praktikum sedimentasi saya menggunakan suspensi batu kapur. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu bubuk kapur, dan alat yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain sendok makan, corong, 4 buah botol bekas air mineral, ember, dan stopwatch. Stopwatch yang kita gunakan bisa menggunakan jam tangan atau bisa menggunakan handphone. Yang mana 4 botol bekas air mineral itu tadi digunakan untuk masing-masing konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk botol yang pertama digunakan pada konsentrasi 2 sendok makan per liter. Untuk botol kedua digunakan untuk konsentrasi 4 sendok makan per liter. Botol ketiga digunakan untuk konsentrasi 6 sendok makan per liter. Dan botol keempat digunakan untuk konsentrasi 8 sendok makan per liter. Pertama, kita masukkan 2 sendok makan bubuk kapur ke dalam bak. Lalu kita campurkan 1 liter air yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita aduk di dalam bak tersebut. Lalu kita masukkan air tersebut yang telah dicampur kapur ke dalam botol mineral dengan bantuan corong. Setelah itu, kita siapkan penggaris dan stopwatch. Selanjutnya, kita mengukur Z atau tinggi interfasenya. Langkah kedua, kita masukkan 4 sendok makan bubuk kapur ke dalam bak yang telah terisi 1 liter air. Kita aduk, lalu kita masukkan ke dalam botol mineral yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu, siapkan stopwatch dan penggaris. Lalu kita ukur tinggi interfasenya atau Z-nya dalam waktu 0 menit. Langkah ketiga, kita masukkan 6 sendok makan bubuk kapur ke dalam bak yang telah terisi 1 liter air. Kemudian kita aduk biar merata. Setelah kita aduk, kita masukkan air tersebut ke dalam botol mineral dengan bantuan corong. Setelah kita masukkan, tak lupa kita mengukur Z atau tinggi interfasenya dalam waktu 0 menit. Kemudian kita catat. Langkah keempat, kita masukkan 8 sendok makan bubuk kapur ke dalam bak yang telah terisi 1 liter air sebelumnya. Setelah kita masukkan, kita aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan air tersebut ke dalam botol mineral. Dengan bantuan corong, kita masukkan air ke dalam botol. Setelah kita masukkan, tak lupa kita mengukur Z atau tinggi interfasenya dalam waktu 0 menit. Kemudian kita catat. Setelah kita mengukur tinggi interfase atau Z dan tinggi endapan atau ZS di waktu 0 menit, selanjutnya kita mengukur tinggi endapan dan tinggi interfase lagi di masing-masing interval waktu 15 menit, 30 menit,
45 menit, dan 60 menit. Serta tak lupa kita mencatat tinggi interfase dan tinggi endapan tersebut di masing-masing interval waktu itu tadi. Mengukur Z dan ZS di waktu 15 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 30 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 45 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 60 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 15 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 30 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 45 menit. Dan yang terakhir, mengukur Z dan ZS di waktu 60 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 15 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 30 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 45 menit. Dan mengukur Z dan ZS di waktu 60 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 15 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 30 menit. Mengukur Z dan ZS di waktu 45 menit. Dan yang terakhir, mengukur Z dan ZS di waktu 60 menit. Dan ini pengukuran Z dan ZS dari 4 konsentrasi yang berbeda-beda. Setelah kita mengetahui tinggi interfase atau Z dan tinggi endapan atau ZS di masing-masing waktu 0 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit, dan kita telah mencatatnya, setelah itu kita membuat laporan resmi dari hasil praktikum yang telah kita lakukan. Sekian penjelasan mengenai praktikum sedimentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.